Halo semua, sahabat catatan enrichment, ketemu lagi di sini bersama saya Francis. Kali ini saya akan coba membawakan tutorial bagaimana cara mengintegrasikan platform Edpuzzle dengan Google Classroom, di mana kita bisa mengimport kelas yang ada di Google Classroom, kita masukkan ke dalam Edpuzzle, dan selanjutnya nanti dari Edpuzzle kuis atau pertanyaan uji gitu ya, seperti ujian gitu akan bisa kita kembalikan lagi ke Google Classroom dan hasilnya bisa kita lihat di Google Classroom. Jadi terintegrasi antara Edpuzzle dan Google Classroom. Kita langsung saja. Pertama, pastikan bahwa rekan-rekan sudah login atau masuk menggunakan account Edpuzzle rekan-rekan sekalian, dan harus diperhatikan juga bahwa account yang ada di Edpuzzle itu sama dengan emailnya ya, maksudnya sama dengan email yang dipakai di Classroom kita. Kira-kira seperti gitu. Oke, kita langsung. Di sini rekan-rekan perhatikan tampilan Edpuzzle saya. Nah, di sebelah kiri itu ada menu yang namanya My Class. Nah, di samping kanannya ada icon atau tanda plus, kita klik aja. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tampilan seperti gini. Kita tidak untuk membuat create new class ya, karena kita sudah punya kelas di Google Classroom. Jadi di sini kita langsung menuju Google Classroom aja. Nah, selain Google Classroom, rekan-rekan selain Google Classroom, sebagai informasi tambahan saja bahwa di sini ada beberapa LMS class yang bisa terintegrasi juga dengan Edpuzzle. Kita langsung saja, kita klik Google Classroom, kita tunggu. Nah, selanjutnya rekan-rekan perhatikan akan tampilan seperti gini, di mana kita disuruh untuk memilih kelas yang akan kita impor dari Google Classroom menuju kita bawa ke Edpuzzle. Sebelumnya, kalau seandainya rekan-rekan baru pertama kali menggunakan Edpuzzle dengan Google Classroom, biasanya nanti di sini rekan-rekan disuruh minta verifikasi dulu, ya, verifikasi data, account. Nah, nanti rekan-rekan menuju ke email rekan-rekan sekalian, dan selanjutnya rekan-rekan tinggal klik di situ link atau button verifikasi ya, agar supaya bisa terintegrasi, terkoneksi antara Edpuzzle sama Google Classroom-nya. Kira-kira seperti gitu ya. Nah, dan selanjutnya nanti account atau email yang akan kita pakai antara Edpuzzle sama Google Classroom itu saling terkoneksi lah, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus open, allow, ngikutin gitu lah, agar supaya Edpuzzle itu bisa mengakses kelas yang ada di Google Classroom. Nah, di sini kondisinya bahwa saya beranggapan bahwa rekan-rekan punya tampilan sudah sama seperti saya, sudah verifikasi dan sebagainya. Tinggal kita langsung memilih kelas yang akan kita import. Selanjutnya di sini saya coba pilih contoh aja ya. Sebagai contoh saya pilih yang kulit saja, karena materinya fieldnya pemrograman web. Subjeknya saya pilih computer science. Setelah itu di sebelah kanan bawah ada import class, kita klik, kita tunggu sebentar rekan-rekan. Oke rekan-rekan, kita akan kembali ya, dibawa kembali ke tampilan Edpuzzle. Ini sudah berhasil rekan-rekan, sudah mengimport kelas kita yang ada di Google Classroom. Ini dia ya, ini simbol Google Classroom rekan-rekan. Nah, atau bisa lihat di menu sebelah kiri sini juga sudah ada. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah di sebelah bagian atas itu ada fitur search ya. Kita pastikan kita berada di sini dulu rekan-rekan. Ya, artinya kita sudah berada di kelas yang dimana kita import dari Google Classroom. Selanjutnya di bagian atas ada fitur search. Seandainya kita mau cari satu materi yang akan kita jadikan sebagai quiz atau post test atau apapun itu untuk siswa kita. Contohnya saya pilih pemrograman, algoritma dan pemrograman deh. Contoh algoritma. Oke, setelah itu search. Nah, rekan-rekan perhatikan di sini kita akan melihat ada beberapa menu ya, ada menu community, ada menu my school, ada menu YouTube. Artinya gini, kita bisa milih dari komunitas. Kalau seandainya
apa yang video yang kita cari itu sudah pernah diakses atau sudah pernah dipakai oleh orang lain, otomatis nanti kita bisa pakai langsung dari sini, dari komunitas. Kira-kira gitu rekan-rekan. Tapi kalau seandainya rekan-rekan punya dari komunitas sekolah sendiri, tinggal kita masuk ke menu My School, atau kalau enggak kita bisa cari dari YouTube. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Dari YouTube kita bisa lihat di sini. Oke, di sini saya coba pakai yang community aja. Ya, kita tinggal cari. Contohnya saya pilih video. Oke, yang ini aja. Oke, saya pilih ini. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Rekan-rekan perhatikan di bawah video ini. Kalau rekan perhatikan ini di timeline-nya itu ada seperti kayak titik-titik embun gitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan harus kita jawab atau siswa jawab pada saat mereka menonton video ini. Jadi siswa bisa diatur ya. Di sini kita bisa atur bahwa siswa tidak bisa men-skip video ini. Jadi dia harus secara full menonton video ini. Jadi pada saat nonton video ini, menyaksikan video ini, akan muncul pertanyaan, dia akan menjawab pertanyaan berdasarkan cuplikan video sebelum pertanyaannya muncul, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini siswa tidak bisa men-skip video ini, jadi harus nonton secara full. Itu dia enaknya kalau kita menggunakan Edpuzzle. Selanjutnya quiz ini yang ada di Edpuzzle kita akan masukkan ke Google Classroom ya. Kita akan tempatkan di Google Classroom. Sebelumnya kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan ini apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan cara kita bisa pergi ke bagian atas, ada menu edit. Kalau seandainya kita ingin rubah pertanyaannya atau kita ingin mengecek dulu. Nah, rekan-rekan perhatikan di sini. Di sebelah kiri ini ada pertanyaan-pertanyaan dari video ini ya, yang sudah ada dari komunitas. Contohnya saya mau lihat pertanyaan yang pertama, saya tinggal klik aja ya. Pertanyaannya yang open-ended question ini, ya saya klik. Oke. Nah, setelah saya klik di sini, rekan-rekan perhatikan dia pertanyaannya akan muncul di sebelah kanan sini, bagian sebelah kanan. Nah, di situ ada tanda pensil. Kita bisa klik tanda pensil itu adalah edit. Nah, di situ kita lihat pertanyaan, sebutkan apa yang dimaksud dengan oke. Kalau merasa bahwa pertanyaan sudah oke, tinggal kita save aja. Begitupun juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, ya. Yang pertanyaan kedua, ketiga, kalau kita merasa bahwa pertanyaan sudah oke semua, kita tinggal langsung menuju ke pojok kanan atas, kita klik button finish. Kita klik button finish, kita akan kembali ke tampilan seperti ini yang tadi. Pada saat kita mau ngedit, karena kita sudah pastikan oke, kita langsung menuju ke bagian atas lagi, menu assign. Kita pilih menu assign. Oke. Selanjutnya kita pilih kelas yang mau kita tuju ya, kelas yang mau kita tuju, agar supaya tugas atau kuis yang sudah kita siapkan itu akan kita persiapkan atau kita berikan kepada kelas ini. Namanya kelas pemrograman web. Saya pilih aja kelas ini. Setelah itu ya, assign to class, kita assign ke kelas pemrograman web. Selanjutnya di sini ada, rekan-rekan perhatikan ya, di sini ada start date-nya ya. Jadi kuis ini kita mau berikan mulai tanggal berapa, jam berapa, kira-kira gitu ya. Nanti tinggal klik aja, rekan-rekan tinggal setting di sini ya, tanggal berapa, jam berapa. Setelah itu save ya. Saya cuma tunjukkan aja rekan-rekan. Setelah itu due date-nya, artinya start-nya, berakhirnya kuis ini dari pada tanggal berapa dan juga jam berapa ya. Pada hari yang sama pun bisa. Oke, kalau sudah nanti kita tinggal klik tombol save juga. Kira-kira seperti gitu. Selanjutnya di sini rekan-rekan perhatikan ada fitur namanya prevent skipping. Itu yang tadi saya bilang bahwa setiap siswa harus artinya tidak bisa men-skip video yang kita berikan. Mereka harus nonton secara full. Ya, kalau mereka mau menjawab pertanyaan itu, mereka harus menonton secara full. Mereka tidak bisa men-skip video tersebut. Itu enaknya Edpuzzle. Dan selanjutnya di sini yang fitur berikutnya yang nomor 3, post on Google Classroom. Ini bisa kita on kan, artinya kita akan mempersiapkan
atau kita akan mengepostkan kuis ini yang sudah kita assign ke kelas yang kita siapkan ke Google Classroom. Akan kita taruh ke dalam Google Classroom. Kalau sudah on kan yang poin 1 sama poin 3, selanjutnya kita tinggal assign. Ya, klik tombol atau button assign ini. Kita klik, kita tunggu. Iya, rekan-rekan perhatikan di sini sudah terlihat di sebelah kanan ini adalah post on Google Classroom, ya sudah disable, dia sudah tidak aktif, artinya ini sudah terpost ke Google Classroom. Kita di kelas pemrograman web tadi, ya sebagai contoh aja. Nah di sini nama-nama siswa yang ada di kelas pemrograman web, kira-kira seperti itu rekan-rekan. Nah untuk memastikannya kita tinggal menuju ke Classroom kita. Ya, kita buka Google Classroom, sesuaikan dengan, jadi account yang ada kita buka menggunakan email, account kita harus sama dengan email yang ada di Google Classroom. Jadi sama ya, pakai email yang sama rekan-rekan. Oke, nah kita lihat di sini Google Classroom-nya, ya sudah apa yang sudah kita postkan dari Edpuzzle ke Google Classroom sudah terintegrasi masuk ke Classroom kita nih. Rekan-rekan perhatikan di kelas pemrograman web, di sini ada Edpuzzle, operator, dan pemrograman. Nah, ini dia. Ini dari Edpuzzle. Jadi tinggal siswa-siswa yang ada di kelas pemrograman web ini silakan mengerjakan kuis ini. Ya, mereka tinggal mengklik ini aja. Kuisnya. Selanjutnya mereka tinggal mengerjakannya. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini. Jika bermanfaat untuk rekan-rekan, silakan klik tombol like dan bagikan atau share video ini ke media sosial rekan-rekan sekalian, dan pastikan untuk meninggalkan komentar agar bermanfaat untuk channel ini agar berkembang lagi. Dan jangan lupa yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar rekan-rekan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Catatan Instan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi bersama saya Francis di dalam Catatan Enrichment.